betul. Eh, Ya, Kalau misalkan masalah starting eleven kemarin kan sempat dicoba-coba nih di dua oke, pertandingan yang menurut saya ya oke. memang itu memang haknya pelatih dan memang wajar kalau Ya, kalau dicoba. Nah, kalau ya, lawan Vietnam ini kan seharusnya sudah padu ya. Ini best yes, team kita yang harusnya ya. diturunkan. Siapa yang menurut Bung Minder layak mengisi posting starting eleven? Kalau saya tadi baru baca berita ya sebelum kita online ya, bahwa ternyata saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya baca di salah satu media yang terpercaya juga, bahwa Cahaya Supriyadi itu tidak dimainkan karena cedera. Hmm, Ya, maka itu dimainkan Dava Fasya. Saya berharap ya nanti di pertandingan lawan Vietnam, jika Cahaya Supriyadi itu fit, mungkin dia bisa dimainkan. Di pertahanan, saya pikir Kadek Arel, Ferrari, Donitri ya itu sudah oke lah. Ya tinggal bagaimana mereka mendapatkan bala bantuan juga dari tengah pada saat diserang. Kalau pemain ya, dari tengah ini nggak bisa filter, habis lah. Mereka harus berhadapan dengan pemain-pemain yang skillful kan dari Vietnam, Vietnam. habis. Dan di tengah saya berharap pemain yang dimainkan itu yang tangguh. Jadi yang Robby bisa Darwis. tackling, yang bisa pressing. Boleh Robby Darwis, bisa Rivaldo. Hmm. Rivaldo Pakpahan, dia kan sering bermain bagi Borneo FC kan. Padahal dia pemain yang muda. Dan Arkan Fikri saya nggak ngerti apakah dia akan tetap dimainkan. Zanadin Faris sebetulnya tidak buruk juga. Zanadin Faris oke juga kalau saya lihat permainannya. Dan di depan, ini yang concern saya sih di depan. Ya. Karena striker kita ini susah banget dapat bola. Jadi saya berharap pemain yang nanti dimainkan di depan yang bisa menjemput bola. Mungkin nanti main dengan striker palsu karena sudah pasti main di Vietnam akan defensif. Dan wajar kalau defensif, gak ada masalah. Artinya kalau striker Wajar. palsu eh, Rafael Strike ya yang jadi pilihan utama. Karena Kakak kan dan hoki tipe permainannya membutuhkan Iya, suplai bola dari tengah, sedangkan tengah kita iya, kan nggak kuat iya. jujur aja ngomong di AFF kali ini. Iya, betul. Saya berharap pemain seperti Rafael Strike yang bisa lebih sering menjemput bola, dia punya kecepatan, dan dia akan sering mengganggu dengan pergerakan-pergerakan mobile dia ke pertahanan dari Vietnam, dan dia juga bisa memancing para pemain Vietnam itu melakukan pelanggaran. Kalau memang nanti itu terjadi, ya harus bisa manfaatkan situasi bola mati. Karena kan nih di match lawan Laos, 3 gol itu secara langsung atau tidak langsung kan dari situasi bola mati. Nah, cuman kan sekarang tergantung dengan Sintayong ya. Dan menurut saya kalaupun ada rotasi juga, ya itu wajar ya. Karena waktu recovery singkat ya. Ya, Dan dalam hal ini bukan artinya Sintayong eksperimen, tapi memang dia perlu lakukan rotasi itu. Karena waktu recovery singkat, dan ada pemain-pemain lain yang muda yang akan coba diberikan jam terbang kan. Kan dimainkan tim yang muda ini kan untuk memberikan jam terbang kan kepada para pemain ya. muda kan. Kan itu kan, maka itu kan dipilih pemain-pemain muda terlepas juga liga tidak diliburkan. Jadi kalau Sintayong ada melakukan rotasi, ya menurut saya itu wajar, tapi rotasi juga sesuai dengan taktik. Nah, apa nanti taktiknya kan kita kita belum tahu. Kemungkinan bertahan, tapi cara counternya nanti mau seperti apa?